mulai muncul. Ya kan sudah ada acara kecil-kecilan. Oh baik, sama semua hubungan baik kok, sama Pak Anies, sama Pak Ahok. Kan sudah ada acara kecil-kecilan. Tenang. Yap, parodi lagi. Yang edit tadi videonya Pak Mul nih, aduh, tak ada akhlak sama sekali. Tapi melihat hal-hal yang seperti ini, entah kenapa rasanya sangat bahagia ya. Mungkin karena perilaku Pak Mul sudah sangat parah. Bisa dikatakan kita susah untuk memaafkan apa yang menjadi kelakuannya selama semasa menjabat maupun tidak menjabat, seperti yang dilakukan kemarin-kemarin pada saat pilkada. Aduh, pada akhirnya para netizen tak henti-hentinya untuk memberikan sebuah ledekan, mengkritisi dengan keras, dan bahkan memparodikan, mengedit videonya selucu mungkin. Semua itu dilakukan karena para netizen ini berharap Mulyono mempunyai rasa malu, walaupun itu cuma sedikit. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita lanjut dulu bagaimana parodi dan juga sindiran-sindiran para netizen ini. Dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang Mimin sajikan. Nah ini nih, Hapus botol, nih lihat botol. lihat baik-baik nih, ternak Mulyono. Kalau terus botol. Lah, Jadi ini nama website Joko resmi ya dari Widodo, OSS. botol. Dibaca botol. Former President of Indonesia Malah direkam. Joko Widodo, botol. Nggak ada yang dihapus nih, situs resmi. Pakai bahasa Inggris, botol. Ya percuma, para Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan tuh, sudah tapi belum. Apa ngomong Jokowi telah mengkhianati rakyat dalam kasus ini, soal Srajo itu? Loh, jelas dong. Itu yang saya bilang tadi buat Prabowo dua, dia hormati rakyat atau dia hinakan rakyat? Kalau dia hormati rakyat, berjalanlah dia di jalan Shirathul Mustaqim. Berjalanlah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Kalau memang dia menghormati rakyat. Tidak menipu rakyat, tidak mengapakan rakyat, gitu loh. Jadi jangan dibikin show mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan, bikin di warung. Atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat yang apa gitu, adegan-adegan gitu, teater-teater yang begitu. Begitu Prabowo datang dengan karakternya sendiri, nggak ada meniru-meniru atau dibawa bayang-bayang Jokowi, dahsyat Prabowo. Iya. Dahsyat. Optimis Bang ya? Yakin saya. Iya. Gitu loh. Ini yang diwariskan oleh Jokowi ini tragis ini. oh, Iya. Nggak mudah ini buat merehabilitasi itu. Betul Bang. Iya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pak Mul nih. Lagi nonton apa tuh? Kiranya nggak asli, ternyata yang tahu. Menko Polhukam minta masyarakat menjaga nama baik mantan presiden. Bagaimana kita mau menjaga nama baik mantan presiden kalau dia tidak punya nama baik? Betul. Mantan presiden yang mendukung capres cawapres bermasalah jelas
tak menjaga nama baik lembaga kepresidenan. Jadi mantan presiden itu tidak punya nama baik. Bahkan sekarang namanya jauh lebih tidak baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Apa yang harus kita jaga dari mantan presiden itu? Dia tidak punya nama baik, utamanya karena dia mendukung cawe-cawe memenangkan capres-cawapres bermasalah. Kita secara pribadi nggak ada masalah, tapi setelah dibaca 2 kali kalimat dari yang disampaikan oleh Pak Yaya Subiakto ini nampaknya memang ada masalah. Karena mungkin maksud dari Pak Yaya Subiakto gitu ya, Pak Jokowi itu ya ibarat malaikat penjabut nyawa, yang bisa menghancurkan, bisa mematikan, bisa mengambil nyawa dari PDI Perjuangan. Kayaknya kok hebat sekali Pak Jokowi, malaikat pencabut nyawa. Dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Karena ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia, ya ternyata tidak mampu untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Memang suara PDI Perjuangan ada penurunan yang sedikit gitu, tapi ya sedikit gitu. Tapi di sisi lain Pak Jokowi tidak bisa meloloskan partai anaknya yang 2 hari jadi ketua umum partai yaitu PSI, terus kemudian dipaksakan untuk bisa lolos ke Senayan dan ternyata nggak bisa gitu. Jadi tidak hanya gagal mematikan PDI Perjuangan atau menghancurkan PDI Perjuangan, karena faktanya PDIP tetap menjadi partai pemenang pemilu tahun 2024, masih tertinggi suaranya, sementara di sisi lain juga nggak bisa kemudian menghidupkan PSI atau meloloskan PSI ke Senayan. Dan fakta lainnya juga seperti misalkan di Pilkada Jakarta, di mana Pak Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil, tapi kan faktanya tetap Pramono lah yang kemudian memenangkan Pilgub Jakarta. Jadi ya kalau kemudian ada orang berpikir Pak Jokowi ini malaikat pencabut nyawa. Ya, tapi sebenarnya kenyataannya tidak se-powerful itu, tidak sehebat itu. Jadi ya mungkin Pak Jokowi bisa memenangkan 1-2 pertandingan, tapi tidak bisa memenangkan semua pertandingan. Jadi kalau kemudian diklaim ini jangkauannya luas, dalam, tapi kan tidak sesuai dengan faktanya bahwa Pak Jokowi memang berhasil di satu kontestasi, satu pertandingan, tapi ya tidak bisa kemudian mencapai semua keinginan dirinya. Ya terbukti salah satunya yang tidak bisa dicapai adalah soal presiden 3 periode. Tapi bagi saya fokusnya bukan soal fakta atau kenyataan dari klaim yang disampaikan oleh Pak Yaya Subiakto. Pak Yaya Subiakto dan orang-orang yang lain mungkin punya imajinasi yang sama, meskipun kenyataannya berbeda. Tapi fokusnya sekali lagi bukan itu, tapi lebih kepada bagaimana seorang pemuja atau pendukung Jokowi kemudian menyamakan sosok Jokowi dengan malaikat. Ini kan sangat-sangat luar biasa, lebih ekstrim dibandingkan Bahlil yang sebelumnya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ya Raja Jawa. Wah, yang sangat powerful, sangat luar biasa, sangat bisa melakukan segala macam, dan ngeri sekali barang ini. Yap, itulah berbagai parodi maupun komentar-komentar lucu dari netizen. Saya kira cukup menghibur dan cukup membuat kuping para ternakan Mulyono kepanasan, dan itu yang kita harapkan. Bagaimana agar mereka selalu tetap panas sehingga mulai merasakan gejala stres dan mungkin kalau tidak koit ya sadar. Itu yang kita harapkan sebagai sama warga negara Indonesia untuk menyelamatkan negeri ini dari kerakusan Mulyono dan kawan-kawan. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.